Hari ini kita akan belajar tentang pohon durian. Pohon durian, mulai dari bagaimana agar subur, bagaimana agar terhindar dari hama, bagaimana agar bisa berbuah. Setelah bisa berbuah, bagaimana bisa buahnya itu bagus. Sudah bagaimana buahnya bagus, bagaimana biar rasanya enak. Jadi prosesnya memang seperti itu. Pelatihan kita harus bertahap. Agar apa? Agar Anda sebagai penerus ke depan bisa bertani yang profesional, yang bermanfaat buat banyak orang. Saya kira itu dari saya. Selanjutnya silakan Mas Ajis akan berangkat dari mana penjelasannya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dari teman-teman petani, dari teman-teman Majenang, mungkin bercerita tentang durian. Durian ini kan banyak sekali macamnya. Ada durian bawor. Ini khusus yang yang ada di sini ya, yang diproduksi di sini. Terus ada duri hitam. Terus ada musangking. Terus banyak sih sebenarnya dari jenis-jenis dan macam-macam buah durian yang di sini. Cuman untuk skala produksi yang patut ataupun yang bisa diproduksi dalam jumlah besar itu berpotensi menjadi sumber ekonomi ataupun yang kayak punya nilai jual bagus, itu memang ketiga jenis durian itu. Nah, ciri-ciri yang pertama dari durian bawor ya, yang pertama durian bawor itu mempunyai warna buah oranye, kuning tua, oranye itu namanya, oranye. Terus buahnya berkisar antara 4 sampai 6 kg. Itu rata-rata kalau buah banyak ya rata-rata 3 sampai 6 kg. Tapi kalau buah sedikit bisa nyampe 10 sampai 12 gram. Kilo itu ya, Mas. Ciri-ciri duri itu durinya enggak terlalu runcing. Terus rada melebar, serta daging buah yang lembut sangat enak kalau Pak Asis mungkin menilai dari sekian jenis durian, mungkin durian bawor yang paling enak ya Pak Asis Ya, luar biasa. Terus ada yang kedua itu durian musangking ya. Nah, itu musangking konon cerita itu datang dari Malaysia. Datang ke sini dibawa oleh seorang pedagang durian dari Jakarta pada tahun 2000-an, ketika pasca musim panen durian bawor itu banyak sekali. Jadi dari Jakarta itu pedagang-pedagang ya, pembeli durian dari Jakarta itu langsung ke sini dengan membawa sampel bibit durian musangking. Nah, akhirnya di sini tuh banyak musangking yang tumbuh. Cuman ada kelemahan untuk khusus di lokasi Desa Karangsalam ya, Kecamatan Kemeranjen, Sewu. Ini lokasinya di Desa Karangsalam, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Ini memang kalau musangking rada kurang bagus dalam hal pembuahan, karena untuk
sampai saat ini yang paling genjah ya, paling genjah adalah tetap di durian bawor. Itu khusus untuk musangking. Musangking dengan ciri-ciri warna daging kuning mentega, lembut, krim, serta durinya yang rapet dan meruncing. Terus berat antara 2-3 kg maksimal. 2-3 bang. Ya, 2-3 tok. Terus ada ciri-ciri lagi yang ketiga, yaitu duri hitam. Duri hitam dengan ciri-cirinya sama sih dengan musangking, cuman perbedaannya kalau duri hitam itu batangnya batang pohon ya itu lemes gitu tok perbedaannya. Dari buah dan rasa hampir sama dengan musangking. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwasanya yang namanya menanam itu kan dari zaman nenek moyang sampai sekarang itu tetap sama. Nanam ya bikin lubang galian, terus ditanami bibit, terus dirawat. Itu pada dasarnya itu. Cuma ketika ada suatu varietas baru yang mungkin membutuhkan perawatan khusus kayak durian, kayak buah-buah khusus lah, durian, salak dan yang lainnya itu kan membutuhkan perawatan khusus lah. Itu paling yang nanti bisa kita sharing bareng kaitannya dengan mungkin perawatannya, mungkin dari perawatan sebelum dan pemberian nutrisi sebelum mangsa buah, terus ada perawatan setelah atau sebelum pembuahan atau menginjak masa pembuahan. Nah itu paling yang harus kita ketahui. Nah seandainya mungkin dari teman-teman yang mau belajar memproduksi atau memperbanyak dengan memperbanyak tanaman durian ini, bisa nanti belajar bareng-bareng juga. Itu mulai dari ada grafting top ya, top grafting itu yang polybagnya langsung digantungin di pohon. Terus ada stek sisip yang biasanya itu bisa dilakukan dengan skala banyak. Yang sudah dilakukan di sini itu sambung sisip itu bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan dalam jangka waktu 1 malam itu 1000 batang. Tetapi ketika kita memproduksi dengan top grafting di pohon itu waktu zaman tahun 2000-an itu paling sebulan dapatnya 10, sebulan dapatnya 20. Itu pun jadi nggak enak dipandang karena banyak bergelantungan polybag di pohon. Makanya seiring dengan perkembangan permintaan bibit durian ini kita mencari solusi agar bisa memproduksi bibit dengan skala banyak. Akhirnya ditemukanlah sambung dengan metode sisip atau sambung sisip, sambung pojok. Itu bisa dilakukan 1 malam itu kalau 3 orang 4 orang biasanya kita mencapai 1000 batang. Nanti bisa juga dibahas ya bareng-bareng kaitannya dengan mulai dari pemilihan batang bawah, terus pemilihan pupus ataupun apa yang namanya ya, pupus batang atasnya. Terus ada lagi cara ataupun teknik penyungkupan. Itu sungkupnya yang mau
bagaimana di lokasi yang seperti apa, terus sambungnya seperti apa, bagaimana itu bisa dibahas seandainya teman-teman ataupun sahabat-sahabat yang mau berkenan untuk memproduksi bibitnya secara mandiri sendiri. Misalnya beli satu pohon di sini dibawa pulang ditanam, nanti bisa dipraktekkan untuk ya cuma beli satu kali terus bisa bikin bibit sendiri untuk ditanam sendiri. Banyak, syukur nanti bisa untuk dijual lagi. Salah satu ciri khas dari durian bawor, bahwasanya ketika kita menanam di tempat yang kena sinar matahari full, itu dia tidak akan tinggi, paling dia akan tumbuh ke samping. Nah, itu jadi nanti seandainya dari teman-teman yang mempunyai lahan yang kurang produktif, mungkin ada rerumputan dan ilalang, silahkan dicoba ditanami dan dibongkar dengan kemampuan kita ya, menggunakan cangkul, arit dan lain sebagainya, dimanfaatkan untuk ditanami durian. Nah, seandainya nanti kita tanam nggak ada tanaman lain, hasilnya akan luar biasa seperti di tempatnya Pak Kasis, yaitu perawatan mungkin teknik dari Pak Kasis, dan di sana itu sudah kita ketahui lah, hasilnya sangat maksimal Pak. Ya kuncinya ya tetap ketika musim hujan, air hujan itu jangan menggenangi pohon. Ketika musim kemarau seperti ini, ya si media itu tetap lembab. Itu kunci dari durian. Karena untuk sampel penanaman yang bagus ya kita langsung kembali ke tempat evakuasi saja, itu sudah sangat luar biasa bagus. Karena mungkin dari segi perairan ya, dari pengairan itu pemipaan langsung pembagian air, tapi ketika kita menggunakan ember ataupun alat lain ya memang kita harus seperti itu, harus berani capek, berani kesel, berani rekasa untuk memberikan air kepada si tanaman itu. Tetapi yang tidak kalah pentingnya itu, yang jelas kita harus mencintai tanaman. Jadi ketika di tanaman itu kita tengok kok kelihatan menguning, ya ditanya, pengen apa orang gelem ijo-ijo deneng getu-geten ya. Itu cara kita berkomunikasi dengan tanaman. Itu ditanya dalam hati, Mas. Nah, kalau saya sih seperti itu, nama apa deneng ora gelem wae. Jangan terus kita frustasi malah dibiarkan. Tetap kita berusaha mencintai tanaman, berusaha menjiwai lah dengan tanaman, dengan makhluk yang mungkin bisa dikatakan tidak dapat bicara, tetapi dia juga makhluk hidup. Seperti juga pohon, itu juga makhluk hidup yang perlu nutrisi seperti manusia. Manusia itu kan perlu nutrisi ya, tumbuhan juga perlu nutrisi. Tetapi ketika kita salah dalam memberikan nutrisi, contohnya orang yang lagi hamil, itu seharusnya kan pemberian nutrisi ibu hamil, tetapi kita memberikan nutrisi menyusui, ya dia juga ya bahasa kalau kita memberikan daging kepada bayi supaya cepat gede, itu aja, berarti kan si bayi itu nggak bisa makan dan akhirnya malah ya nggak mau tumbuh. Jadi proses pemupukan, pemberian nutrisi kepada tanaman itu dibagi-bagi menjadi fasenya masing-masing. Fase kecil, fase gede, fase masa mau memberikan bunga, setelah bunga, setelah panen, dan lain sebagainya. Itu monggo silahkan apa yang mau kita diskusikan lebih dahulu, mungkin dari pembibitan ataupun yang lain, mungkin seperti itu ya.
pengantar dari saya cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.